Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir ya dalam perkuliahan kita pagi hari ini pada mata kuliah pengembangan media komunikasi gizi. Dengan topik kita pada pertemuan ke-17 gitu ya. Ini adalah pembuatan media visual diam atau yang biasa kita sebut dengan poster. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pagi hari ini semuanya sudah hadir ya, lengkap ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Oke, kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya kita diberi kemudahan, kelancaran dalam mengikuti proses pembelajaran kita pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita dan agama kita masing-masing dipersilahkan. Cukup? Oke. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Apakah slide saya sudah terlihat adik-adik? Sudah, Ibu. Oke, nah, hari ini kita akan belajar bersama dalam praktek membuat media visual diam atau poster. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan pagi hari ini, jangan lupa untuk adik-adik sekalian, presensi terlebih dahulu melalui LMS. Silakan presensi dulu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, pada pagi hari ini tentu kita akan memulai dulu sebelum kita masuk pada materi intinya, tapi ini perlu juga kita ketahui ya. Jadi kita ada tujuan pembelajaran yang harapannya nanti adik-adik bisa untuk mengaplikasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, agar adik-adik nantinya mampu menganalisis masalah gizi secara sistematis sesuai dengan bukti, gitu ya. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu memodifikasi dan mengembangkan pelayanan gizi, baik itu bidangnya adalah promotif, secara promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Kemudian yang ketiga, ini adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi, menentukan dan juga menjelaskan edukasi gizi yang paling tepat. Kemudian yang keempat, adik-adik mampu membuat media pendidikan gizi secara tepat dan juga benar. Ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, tentunya kita sambil mengingat materi yang sudah lalu gitu ya, yang mungkin sudah disampaikan oleh rekan, sudah pernah disinggung gitu, sudah disampaikan sedikit atau mungkin sudah disinggung oleh rekan dosen yang lainnya di tim mata kuliah pengembangan media komunikasi gizi gitu ya. Nah, mungkin siapa yang bisa menjelaskan sebelum kita masuk ke materi, apa itu media komunikasi adik-adik? Ada Bu. yang bisa? Oh ya, Adik Fahri, Fahri. silakan. Oke, jadi media komunikasi itu kayak alat atau suatu sarana atau instrumen yang digunakan untuk menyampaikan pesan ke orang lain, Bu. Oke, terima kasih. Jawabannya 100 ya. Jadi memang media itu berarti alat atau perantara atau sarana. Nah, media komunikasi itu berarti sarana atau perantara atau alat yang memang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerimanya gitu ya. Nah, kenapa kok membutuhkan media? Gitu ya, nanti kita bahas di situ. Nah, kemudian dari media komunikasi ini kita spesifikkan di bidang gizi. Jadi media komunikasi gizi. Kemudian pertanyaannya adalah mengapa media komunikasi gizi ini perlu kita pelajari? Ada yang mau memberikan opininya, pendapatnya? Ada? Mengapa media komunikasi ini perlu kita pelajari? Ada yang bisa menyampaikan opini? Ayo siapa, Dek? Mungkin saya lagi, Bu. Oh ya, Dek Fari lagi. Oke. Wah, yang Oke, lainnya gimana? Yuk, silakan. jadi media komunikasi itu sangat penting banget buat membantu menyampaikan segala informasi, apalagi kayak informasi gizi nih, biar mudah dipahami oleh masyarakat.
Oke, benar ya. Terima kasih, Dek Fahri. Jadi, media komunikasi gizi ini perlu kita pelajari untuk apa? Tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 hal ya di situ yang memang harus kita kuasai, harus bisa diterapkan sebagai nutrisionis nantinya. Jadi, selain itu juga karena media komunikasi gizi ini sangat penting untuk nutrisionis atau profesi kita. Karena memang bisa menunjang berbagai kegiatan dalam pelayanan gizi. Tadi saya menyampaikan bisa untuk sarana promotif, preventif, rehabilitatif gitu ya. Itu salah satu contohnya. Dan kita tahu bahwa dalam penyampaian pesan agar lebih mudah diterima oleh penerima pesannya gitu ya. Nah, itu alangkah lebih baiknya menggunakan media komunikasi. Jadi ada contoh yang jelas yang memang bisa terlihat secara langsung oleh penerima pesannya ya. Oke. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis media. Nah, di sini saya menyampaikan ada 4 jenis media. Yang pertama ada media audio. Apa sih media audio gitu ya? Jadi dikatakan media audio ini ketika penerima pesan dapat menangkap pesan dengan menggunakan salah satu indera manusia. Contohnya apa? Telinga gitu ya, dari indera pendengaran. Nah, sementara itu pesan disampaikan melalui media suara atau verbal ya, dengan menggunakan alat yang dapat memancarkan suatu frekuensi tertentu. Contohnya apa? Di sini saya menuliskan contohnya ada radio, ada CD, ada tape, ada recorder, ada telepon gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada media visual. Media visual ini adalah media yang melibatkan indera penglihatan atau mata. Contohnya apa? Ada foto, ada baliho, ada poster, grafik, bahkan peta, dan semua itu terlihat gitu ya. Kemudian yang ketiga, media audiovisual. Nah, ini adalah ada media audio, ada visualnya. Nah, artinya apa? Dalam penyampaian pesan dan cara menggunakannya itu ada suara dan ada bentuk visualnya, ada suara dan ada gambarnya gitu ya. Seperti video atau gambar gitu ya yang kemudian digabungkan jadi satu antara gambar dan juga suara itu tadi. Nah, saat ini kita udah banyak ketahui ya bahwa hampir semuanya produk-produk yang ada di medsos itu selalu melibatkan media audio plus visual atau media audio visual. Ya. Karena apa? Karena pesan yang disampaikan melalui audio visual itu akan lebih mudah diterima lagi oleh si penerima pesan. Ya. Jadi langsung bisa dipahami oleh si penerima pesan. Contohnya apa? Ada TV, smartphone, medsos, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada media cetak. Nah, media cetak ini adalah bentuknya media itu tercetak. Nah, ya. Jadi saluran yang digunakan untuk dapat menyampaikan pesan itu adalah dengan menggunakan bentuk tulisan yang telah dicetak. Contohnya apa? Ada buku, majalah, koran, leaflet, dan seterusnya. Itu contohnya. Sampai di sini apakah jelas adik-adik yang saya sampaikan? Oke. Jelas, Ibu. Oke, jelas Jelas, ya. Kita Ibu. lanjutkan ya. Namun perlu kita ketahui juga kalau media cetak saat ini sudah semakin terkikis. Kenapa? Karena perkembangan teknologi yang sangat maju, yang luar biasa. Nah, karena kenapa? Karena kita memang sudah memasuki yang namanya era digitalisasi. Jadi semuanya serba digital. Yang akhirnya media komunikasi cetak ini sudah bukan menjadi pilihan utama untuk masyarakat umum untuk penyebaran informasi. Sehingga semuanya beralih ke media digitalisasi. Ada nggak poster yang bentuknya digital? Ada. Namanya apa? Poster digital atau poster elektronik gitu ya. Kalau orang menyebutkannya begitu. Jadi memang media audiovisual itu yang lebih banyak diminati oleh masyarakat secara luas. Karena selain mudah penyebaran informasinya juga karena melibatkan dua indera sekaligus sehingga mudah diterima dan aplikatif gitu ya. Oke. Kemudian ini saya menyampaikan juga. Jadi berbagai penelitian ini berdasarkan literatur review ya, literatur review yang sudah disampaikan oleh Murdiningrum
ya. Rudiningrum ini menyampaikan bahwa media ini yang paling efektif untuk edukasi gizi itu ada 3. Yang pertama ada audiovisual yang disebarkan melalui media sosial, baik itu Instagram, Twitter. Kemudian selanjutnya media kombinasi. Kombinasi itu antara ceramah dan juga game atau kuis. Dan yang terakhir ceramah konvensional. Berarti hanya ceramah secara manual, secara langsung gitu ya. Penyuluhan yang dilakukan secara langsung gitu. Di depan khalayak atau di depan audiensnya. Kemudian, peneliti lain ini juga dilakukan oleh British Audiovisual Association di tahun 2015, ini menemukan bahwa rata-rata informasi yang diperoleh seseorang melalui indera, keberhasilannya bisa mencapai 75%. Pesan bisa diterima dengan baik. Nah, artinya memang ketika bisa memberikan medianya itu adalah media gabungan, maka 75%-nya itu langsung mudah diterima, dipahami oleh pendengarnya atau audiensnya ya dengan baik. Kemudian melalui indera penglihatan atau visual 13% ya, melalui indera pendengaran itu 6%, melalui indera sentuhan dan perabaan itu 6%, dan melalui indera penciuman itu juga 6% gitu ya. Jadi hal ini memang sesuai dengan teori scope of experience, di mana semakin melibatkan banyak indera, maka edukasi gizi yang disampaikan itu akan lebih mudah diterima dan mudah diingat oleh penerima pesannya. Tapi saya garis bawahi ya, tapi perlu kita ingat juga bahwa media komunikasi gizi ini juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangannya seperti apa. Apakah memungkinkan ketika kita memberikan edukasi itu bentuknya nanti bentuknya adalah hanya media visual saja atau bentuknya poster tercetak, poster elektronik saja atau media visual dengan suara itu ya, media audio visual itu. Memungkinkan enggak? Kalau memang tempatnya tidak ada listrik, berarti yang kita harus membawa media edukasinya berarti bentuknya adalah tercetak. Itu maksud saya gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi di lapangnya seperti apa. Oke, nah hari ini kita akan spesifikkan lagi karena kita akan membuat poster gitu ya, poster edukasi. Jadi poster ini adalah suatu media visual 2 dimensi yang isinya adalah gambar, juga pesan tertulis secara singkat dan jelas untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, serta mampu mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya gitu ya. Nah, ini saya memberikan contoh di sebelah kanan, ini saya ngambil dari Kementerian Kesehatan ya, gemar makan ikan. Kemudian ada gambarnya ikan, berbagai ikan, kemudian di sini juga berapa frekuensi setiap minggunya, berapa porsinya. Ini sudah jelas, dan di sini juga poster ini juga kalau misalkan si penerima pesan ingin mempelajari lebih lanjut di mana? Sudah ada ini medsosnya ya, sehingga nanti si penerima pesan tinggal DM ke medsos yang sudah disertakan. Oke, kemudian kita masuk ke tujuannya. Jadi tujuan pembuatan poster itu ada 2. Yang pertama ini adalah tujuan secara umumnya. Secara umum itu sebagai bentuk publikasi agar dibaca oleh masyarakat secara luas dan mau mengikuti ajakan yang ada di dalam poster tersebut, poster yang kalian buat. Kemudian tujuan khususnya agar ajakan yang disampaikan oleh si pembuat poster ini ya biasanya bersifat subjektif ya, tergantung dari apa yang diinginkan oleh pembuat posternya ini bisa mengajak para pendengarnya, para pembacanya gitu ya, itu bisa paham gitu apa yang diisi dalam poster itu sehingga dia bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Jadi ajakannya itu berhasil. Oke. Kemudian dalam pembuatan poster tentu kita perlu ketahui juga ciri-ciri poster yang baik itu yang seperti apa. Yang pertama dilihat dari desainnya. Poster tentu harus didesain dengan komposisi huruf, gambar di atas media datar. Itu kalau posternya nanti cetak ya, tergantung mau cetak atau elektronik. Kalau elektronik berarti nanti ya hanya di laptopnya masing-masing gitu ya. Kemudian nanti baru bisa di-share ke medsos. Jadi yang ukurannya adalah besar.
Nah, pada umumnya poster yang dibuat oleh masyarakat biasanya A3+, tapi menyesuaikan juga nanti sasarannya ya. Kalau lebih besar, lebih luas, berarti nanti ya lebih besar lagi kan gitu. Tergantung jumlah sasarannya. Kemudian yang kedua warna. Warnanya tentu harus kontras, pemilihan warna yang harus berani. Kenapa kok kontras dan berani? Kontrasnya biar terlihat bagus gitu, jelas gitu ya. Kemudian beraninya biar menarik perhatian. Biasanya kalau warna-warna berani ini akan menarik perhatian oleh pembacanya gitu ya. Wih, apa itu kan gitu. Kemudian yang ketiga gambarnya harus sesuai dengan isi pesan yang disampaikan. Tadi saya memberikan contoh gemar makan ikan, ada tulisannya berapa frekuensi yang dianjurkan, kemudian porsinya berapa, gambarnya ikan. Nah, gambarnya harus sesuai. Kalau di situ gemar makan ikan, tapi gambarnya ayam atau gambarnya daging, maka menjadi tidak sesuai. Nah, itu akan dipertanyakan lagi oleh pembacanya, gitu ya. Kemudian yang keempat bahasa. Bahasa ini adalah singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Ya. Kemudian ukuran huruf dan juga gambar harus dapat dibaca sambil lalu. Artinya jelas, tidak terlalu padat gitu ya. Tetapi meninggalkan kesan yang mendalam dengan gambar yang terlihat jelas. Kemudian next, nah ini selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan saat nanti adik-adik membuat poster. Yang pertama tentu menarik. Artinya apa? Nanti silakan membuat poster itu dengan gambar yang mencolok agar menggugah rasa penasaran orang untuk membacanya. Kemudian yang kedua, pesan yang diberikan itu efektif, sugestif, dan mudah diingat. Perhatikan komposisi keindahan poster agar semakin menarik perhatian masyarakat secara luas. Ya, mengajaknya itu yang harus jelas gitu ya. Kemudian yang ketiga, proporsional. Hindari mengisi penuh poster dengan gambar dan atau tulisan karena akan menurunkan keinginan orang untuk membaca secara detail. Jadi ajakannya ya padat, singkat, jelas gitu ya. Kemudian mudah terbaca, tulisan harus jelas dan mudah terbaca. Nanti mohon nanti adik-adik ketika membuat poster perhatikan hal-hal ini ya, biar nanti posternya menjadi bagus karena ini sangat penting karena pengaruhnya nanti ke daya terima si penglihatnya gitu ya. Oke, kemudian kita next-kan. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini contoh yang saya ambil juga dari Kementerian Kesehatan RI. Ini poster edukasi gizi yang saya ambil dari sumbernya dari Kemenkes. Ini bisa kita lihat dari desainnya menarik ya, warnanya kontras, gambarnya jelas, sesuai dengan isi pesan yang disampaikan. Bahasanya juga mudah dipahami ya, dengan ukuran huruf, gambar proporsional. Ini pasti nanti adik-adik juga bisa membuat yang jauh lebih baik daripada ini. Kemudian next-nya adalah langkah-langkah dalam pembuatan poster. Karena membuat poster itu tidak langsung comot sana-sini gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan tujuannya. Tentukan temanya, judulnya dalam membuat poster. Jadi harus jelas dulu sesuai dengan analisis masalah gizi yang ada. Kemudian yang kedua, tentukan informasi yang akan disampaikan. Yang akan disampaikan di dalam poster itu. Berdasarkan sumber pustaka tentunya yang harus valid ya. Harus valid, dapat dipercaya, berdasarkan permasalahan gizi yang ada. Jadi memberikan solusinya seperti apa. Kemudian tentukan gambar dan background yang akan digunakan pada poster. Tentu yang menarik juga. Sesuaikan dengan ciri-ciri dan ketentuan dalam pembuatan poster yang tadi sudah saya sampaikan. Tuliskan sumber pustakanya juga. Harus valid, dapat dipercaya. Karena nanti ada beberapa pembaca itu yang nantinya akan mencari informasi lebih detailnya lagi. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan apa yang kalian buat. Ya. Nah, kemudian ini program atau aplikasi yang bisa digunakan dalam pembuatan poster. Tentu banyak sekali, saya yakin adik-adik semua sudah menguasai ya berbagai program dalam pembuatan poster atau gambar apapun gitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa menggunakan Canva, PowerPoint, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Monggo mau pakai apapun boleh. Kalau nggak bisa bagaimana Bu? Kan gitu ya. Nanti kalau tidak bisa, adik-adik bisa bisa belajar sendiri melalui YouTube yang sudah saya sertakan di sini. Gitu? Gitu ya. Oke, kemudian kita akan membuat tugasnya juga. Membuat tugasnya nanti membuat poster berdasarkan analisis masalah gizi. Jadi nanti akan saya berikan kasus, silakan nanti dibaca kasusnya ini ya. Kemudian petunjuknya adalah bentuk kelompok dengan beranggotakan 3-4 orang per kelompok. Itu. Kemudian bacalah kasus dengan cermat dan teliti.
Kemudian analisis kasusnya berdasarkan berbagai pertanyaan berikut. Yang pertama, silakan identifikasi masalah gizi yang terjadi pada kasus. Kemudian yang kedua, di mana ruang lingkup kejadiannya gitu ya. Masalah gizi berdasarkan kasus. Yang ketiga, identifikasi perilaku kesehatan pada remaja yang menyimpang apa saja. Dan kemudian yang keempat, tentukan edukasi gizinya yang paling tepat dalam pemecahan masalah gizi yang ada. Kemudian buatlah media visual edukasi gizi yang paling tepat. Jadi buatlah poster yang paling tepat dan efektif dalam penyelesaian masalah pada kasus ini. Ya, gitu bisa dipahami? Baik. Coba sebelum kita membuat poster, kita diskusikan sebentar. Ya. Eh, kita diskusikan bareng, nanti yang bisa menjawab silahkan langsung menyampaikan ya. Tadi yang pertama menganalisis masalah gizi. Ada yang bisa menyampaikan atau mengidentifikasi masalah gizi yang terjadi pada kasus yang tadi saya sampaikan? Saya Bu. Siapa ini? Mario Bu. Oh Mario, silakan Dek. Jadi analisis masalah gizi pada kasus tersebut itu ada stunting dan anemia Bu. Oke. Benar ya, jadi sebenarnya ada 3 masalah, Dek. Ada 3 masalah ya. Jadi ada 3 beban gizi, yaitu gizi kurang, gizi buruk, gizi lebih. Kemudian yang kedua ada stunting. Kemudian yang ketiga ada anemia. Itu kekurangan zat gizi. Ya. Mungkin tadi bacanya baru skimming ya, baru secara sekilas itu. Nanti bisa dibaca lebih detailnya lagi. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari lingkupnya, ya, siapa yang bisa menjawab? Kalau dilihat dari lingkupnya, ayo siapa yang bisa menjawab? Eunika mungkin? Iya Bu, saya Yunika izin menjawab ya Bu. Ya, Untuk silakan. kasus yang Ibu berikan tadi, Indonesia dengan skala nasional, skalanya itu nasional Bu. Oh ya, benar ya. Jadi masalahnya itu ada di Indonesia dengan skala atau lingkupnya adalah nasional. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat lagi nih, identifikasi perilaku remaja yang menyimpang pada kasus itu. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Siapa ini ya? Zahraini. Zahraini. Oke, silakan Dek. Perilaku remaja yang menyimpang pada kasus tadi itu ada pola makan yang salah, aktivitas fisik yang kurang, dan variasi makanannya yang kurang beragam, Bu. Oke, jadi ada 3 ya. Oke, terima kasih Dek. Ada 3 ya. Ada pola makan yang salah pada remaja, kemudian aktivitas fisiknya yang kurang, belum sesuai frekuensi dan durasinya, gitu. Kemudian variasi makanan yang memang kurang beragam, karena dia adalah pemilih gitu ya. Kalau nggak sesuai dia nggak mau gitu ya. Padahal karena dia belum mengetahui secara ilmunya yang baik, yang benar gitu ya. Oke, terima kasih Dek. Ada jawaban yang lainnya? Apakah semua sama? Sama ya? Oke, kemudian yang keempat, edukasi gizi yang paling tepat. Nah, kira-kira apa nih edukasi gizi yang paling tepat untuk penyelesaian masalah pada kasus di atas? Siapa yang bisa Saya menyampaikan lagi Bu. pendapat? Oh, unik lagi. Oke, silakan deh. Izin menjawab Ibu, mungkin salah satunya dengan menggunakan poster edukasi gizi Bu. Jadi nanti di dalam isi posternya itu ada 10 pesan gizi seimbang dan bisa disertai juga keterangan gambarnya Ibu. Oke, itu ya. Jadi betul Dek Eunike, terima kasih jawabannya. Bagus ya jawabannya. Jadi memang dalam penyelesaian masalah pada kasus yang tadi saya sampaikan, itu salah satunya dengan poster edukasi. Isinya apa? Sesuai dengan perilaku-perilaku yang menyimpang pada remaja. Jadi kita sudah menganalisis masalah gizinya apa, perilakunya yang menyimpang apa, kemudian barulah kita bisa membuat edukasi yang paling tepat sesuai dengan masalah gizi dan perilaku tadi yang menyimpang gitu ya. Jadi tadi di masalah ini bisa terselesaikan dengan poster edukasi ya, dengan isinya adalah PGS, pesan gizi seimbang. Ada 10 pesan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oh, siapa ini, Dek? Antonia Bu.
Antonia, oke, silakan deh Antonia. Iya, Bu. Mau bertanya terkait sumber pustaka. Tadi disampaikan bahwa sumber pustaka itu ditulis dalam poster, Ibu. Nah, ini maksudnya sumber dari tulisan yang kita gunakan atau gambarnya ya, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus ya dari De Antonia ya. Jadi apakah dalam pembuatan poster itu sumber pustakanya antara gambar dan tulisan atau hanya salah satunya gitu ya? Jadi dalam pembuatan poster sebaiknya tadi saya menyampaikan ada sumber pustakanya. Tentu sumber pustakanya ini yang kita gunakan dalam pembuatan poster. Entah itu gambar, entah itu tulisan, keduanya harus ada sumber pustaka yang jelas, relevan, dan kredibel tinggi gitu ya, bisa dipercaya. Ya. Artinya apa? Berarti baik itu di gambar ataupun tulisan, dua-duanya harus ada sumber pustakanya yang jelas. Jadi kalau adik-adik nanti gambarnya mengambil dari manapun tanpa membuat sendiri, silakan nanti sumber pustakanya dituliskan di situ. Boleh langsung di bawah gambarnya kecil gitu nggak apa-apa. Tulisannya didapatkan dari mana? Tulisan edukasinya. Nah, nanti boleh disertakan di paling bawah atau boleh jadikan satu sumber pustaka kemudian cantumkan di situ. Nah, sumber pustaka harusnya yang relevan dan kredibilitasnya tinggi. Dapat dipercaya dari mana? Dari sumber pustaka primer. Contohnya apa? Misalkan adik-adik setelah menganalisis itu ya, kemudian mencari berbagai jurnal dalam penyelesaian masalah gizi sesuai analisis masalah yang ada. Nah, nanti bisa diambilkan dari hasil penelitian itu ya. Nah, nanti tinggal dicantumkan sumbernya dari penelitian yang kalian acu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Nah, ini contoh poster PGS ya. Ini contoh poster PGS-nya. Di sini sudah ada 10 pesan gizi seimbangnya. Ini bagus ya. Menarik dari warna, desain, kemudian gambarnya sesuai dengan ajakannya gitu ya. Nah, nanti saya yakin adik-adik pasti bisa membuat yang jauh lebih baik sesuai dengan kreativitasnya masing-masing dan sesuai dengan kemampuannya menggunakan media yang digunakan nanti mau apa. Boleh menggunakan Canva, PowerPoint, Corel, monggo nanti silakan sesuai dengan kemampuan dan kreativitasnya masing-masing. Itu jika tidak ada, beneran nggak ada yang mau bertanya ini? Jelas ya berarti ya? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Silakan setelah ini selesai, nanti silakan adik-adik tugas mandiri ya, silakan nanti membuat poster. Kemudian nanti maksimal pukul 17 hari ini harus diupload melalui LMS masing-masing juga. Nanti jika ada yang pertanyaan lagi, boleh nanti disampaikan boleh melalui WA maupun melalui email ke saya langsung, gitu ya. Tuh. Kemudian nanti di minggu depan, pertemuan di minggu depan, kita akan presentasi terkait dengan poster yang sudah adik-adik kerjakan ini. Itu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga memberikan manfaat dan tujuan dari pembelajaran kita tercapai hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak salah dalam penyampaian perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih, Salam. Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu. Sudah selesai. Semoga yang ini sudah selesai